Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tak hentinya kita memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Di pagi hari ini kita akan memulai satu kajian mengangkat kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kitab yang menghimpun 40-an hadis Rasulullah Muhammad SAW yang ditulis oleh Imam Syarafuddin An-Nawawi, sosok ulama yang begitu karismatik, begitu banyak beliau tinggalkan warisan ilmu pengetahuan untuk kita, termasuk di antara sedikit orang yang walaupun usianya begitu pendek namun dia tetap hidup dengan karya-karyanya. Kalau Imam An-Nawawi dalam beberapa riwayat dikatakan meninggal dunia, ada yang mengatakan usia 40 tahun. Riwayat lain mengatakan 44 tahun. Tapi memang tak ada yang mengatakan beliau usianya sampai ke 50 tahun. Artinya masih berada di puncak kekuatan seorang manusia, 40-an tahun. Namun bagaimana beliau sepanjang hayatnya mampu meninggalkan hampir semua karyanya itu, kalau bahasa orang sekarang, best seller di bidangnya masing-masing. Kalau cerita mengenai hadis, ada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Al-Azkar, ada kitab Al-Minhaj, kitab yang ditulis beliau syarah terhadap kumpulan hadis yang dihimpun oleh Imam Muslim. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim. Dan tentunya kitab yang menjadi pembahasan kita mulai pagi hari ini kitab yang sebenarnya lahir dari satu latar belakang, di mana Imam An-Nawawi, begitu juga banyak imam lainnya, membaca salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja dari umatku yang menghafal 40 hadis tentang urusan agama, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama golongan fuqaha dan ulama. Jadi ini hadis sahih yang tentunya memotivasi kita. Kalau cerita jumlah hadis, ya banyak sekali kalau melihat buku seperti kitab Musnad Imam Ahmad atau buku-buku sahih saja, Muslim, Bukhari. Namun minimal dengan menghafal 40-an hadis yang berkaitan dengan pokok-pokok urusan agama, kita memiliki kemampuan mengolah cara berpikir kita tertuntun sesuai dengan rambu-rambu dan aturan dalam agama. Maka sebenarnya kitab-kitab hadis yang berbunyi Al-Arba'un itu banyak sekali. Namun dari semua kitab-kitab yang bertemakan Al-Arba'un,
kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini mendapatkan penerimaan yang paling luas. Nah, kenapa? Boleh jadi pertama, bagaimana hadis yang 40-an dipilih oleh Imam Nawawi berdasarkan pertimbangan yang begitu objektif sekali. Karena ada juga hadis-hadis Al-Arba'un yang lain berbeda susunannya dengan 40 hadisan yang ada di kitab ini. Yang kedua, diterima atau tidaknya satu kitab secara luas di tengah masyarakat itu juga punya keterkaitan erat dengan aspek batiniah penulisnya. Makin seorang penulis itu ikhlas dalam mencari ilmu, dalam menyebarluaskan ilmu yang dia dapat, semakin Allah juga akan bukakan pintu hati masyarakat untuk menerima apa yang dituliskan. Jadi ini kitab yang insya-Allah kita akan kaji. Maka dari itu ada begitu banyak syarahan-syarahan yang sudah dilakukan terhadap kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini. Kita akan merujuk kepada sebagian darinya dan kita coba kaitkan relevansi antara hadis ini dengan tantangan zaman kita. Ya, karena tiap orang menulis buku sesuai dengan apa tantangan zamannya. Kalau kita hanya terpaku apa yang ditulis oleh ulama masa lalu, boleh jadi tak tersentuh beberapa aspek dalam kehidupan kita sampai saat ini. Selawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya harapan kita semoga kita semua kelak berhimpun bersama Rasulullah Muhammad SAW di syurga Jannatun Naim. Jamaah rahimakumullah, tentunya di pertemuan pertama ini kita akan mengawali dengan hadis yang pertama. Hadis ini cukup populer, walaupun hadis ini masuk kategori hadis ahad, tetapi hadis ini sangat masyhur. Ya. An Amiril Mukminin Abil Habs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihihima alladaini huma asahhul kitab asahhul kutub al-musannafah. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya yang merupakan kitab sahih paling sahih di antara semua kitab hadis lainnya.
Jamaah rahimakumullah, jadi tadi itu apa yang kita sebut sebagai sanad dan matan dari hadis, walaupun hadis ini diriwayatkan secara mu'allaq, langsung disebutkan nama sahabatnya dan apa matan atau isi hadis yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang populer disebut dengan hadis niat. Hadis ini tentunya hadis yang sangat penting sekali. Bahkan kalau kita lihat Imam Al-Bukhari ketika beliau ingin menulis kumpulan hadis-hadis sahih yang ada dalam kitabnya, beliau sebelum meletakkan tiap hadis itu disebutkan solat sunat 2 rakaat. Bayangkan kalau di dalam Sahih Bukhari ada 7.000-an hadis. Sebelum meletakkan hadis ini, solat sunat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Dan dari 7.000-an hadis tadi, maka hadis niat ditempatkan Imam Bukhari pada pembukaan kitab hadisnya. Inilah hadis pertama. Dan Imam An-Nawawi juga menempatkan hadis niat ini sebagai hadis pertama dari 40-an hadis yang bercerita tentang pokok urusan agama. Kita melihat hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Ada Imam Bukhari dalam sahihnya, kemudian Imam Muslim juga dalam sahihnya, Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan tentang hadis niat ini, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkannya, Imam An-Nasai juga meriwayatkannya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan dalam musnadnya. Jadi kutub hadis sittah, ya, 6 kitab hadis semuanya meriwayatkan hadis niat ini. Ditambah lagi seperti kitab Musnad, kemudian Imam Ad-Darul Qutni, ya, kitab Sahih Ibnu Hibban, kitab Sunan Imam Baihaqi juga menyebutkan mengenai hadis ini. Nah, kalau kita melihat hadis ini menjadi penting, kenapa Bukhari kemudian Imam An-Nawawi menempatkan ini justru di pembukaan kitab hadisnya? Seakan-akan mereka ingin menunjukkan satu pesan. Apapun yang kau kerjakan, termasuk apa motivasi dan dorongan yang melandasi menulis kitab itu, diukur berdasarkan niatnya. Jadi makin berkualitas niat kita, murni semata-mata hanya untuk Allah, semakin Allah akan bukakan pintu hati orang untuk menerima kitab itu. Jadi jangan pernah kita anggap enteng masalah niat nih. Selalu saya ingat pesan guru saya, sesuatu yang keluar dari hati yang ikhlas akan mudah mengetuk relung kalbu para pendengar yang ikhlas. Sampai dulu para ulama mengatakan, tatkala seorang menyampaikan satu tausiah atau satu kajian, lantas apa yang disampaikan itu seperti tidak meninggalkan kesan kepada orang yang mendengar, momen itu dijadikan sebagai momen evaluasi. Ada 2 kemungkinan. Ya, pembicaranya enggak ikhlas sehingga enggak mempengaruhi orang yang mendengar, atau pendengarnya terlalu banyak dosa sehingga hatinya tak siap untuk menerima, ya, pesan-pesan kebaikan. Jadi kita datang ke masjid di hari Ahad ini, ya, ini juga perlu motivasi ikhlas. Begitu juga pemateri juga perlu keikhlasan. Sehingga inilah yang akan mempertahankan satu majelis ilmu.
Ya, kalau sekedar orang datang motivasinya duniawi, ya, maka sesungguhnya itu merusak nilai dari satu majelis seperti yang kita hadiri ini. Jamaah rahimakumullah, sebagian ulama seperti Imam Abu Dawud berkata, hadis ini setengah dari ajaran Islam. Tentang keutamaan hadis ini. Kok bisa Abu Dawud hadis ini kau anggap setengah ajaran Islam? Iya, karena ajaran Islam bertumpu pada dua hal. Aspek lahiriah, aspek batiniah. Aspek lahiriah, apa yang nampak oleh manusia. Kalau sholat, bagaimana gerakannya? Kalau dia bersedekah, macam mana cara bersedekahnya? Ya, itu aspek yang nampak. Tapi ajaran Islam tak melulu soal apa yang nampak. Tapi bagian yang tak kelihatan, itulah amalan hati, itu juga menjadi objek yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini kenapa dianggap setengah ajaran agama? Karena di dalamnya diingatkan pada kita betapa penting aspek batiniah, aspek yang tak terlihat dari apapun yang kita kerjakan. Mungkin kita bisa kelabui orang, mungkin kita bisa tipu orang, tapi sesungguhnya orang yang paham betul posisi niat dalam satu amal perbuatan, dia yakin sedetik pun dia tak dapat mengelabui Allah dan menutupi apa yang menjadi niat dan motivasinya. Jamaah rahimakumullah, ada lagi ungkapan yang disampaikan beberapa ulama menggambarkan keutamaan hadis ini. Seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, keduanya mengatakan hadis niat ini mencakup sepertiga ilmu. Kalau tadi dianggap setengah ajaran agama, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ini hadis, siapa yang hafal hadis ini masuk dalam sepertiga ilmu. Kok bisa? Karena kata Asy-Syafi'i dikatakan perbuatan manusia tanpa terkecuali berkaitan dengan tiga hal. Pertama, berkaitan dengan hati. Yang kedua, berkaitan dengan lisan. Yang ketiga, berkaitan dengan anggota tubuh. Apapun yang kita buat, ada porsi hati di sana, ada porsi lisan di sana, ada porsi anggota tubuh yang lain di sana. Berarti ketika kita paham hadis tentang niat, berarti kita telah paham ilmu tentang sepertiga dari semua perbuatan manusia. Maka dikatakan oleh Asy-Syafi'i ini adalah sepertiga ilmu. Kita lihat lagi, Imam Al-Bukhari juga menyebutkan dalam sahihnya tentang keutamaan hadis ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dengan hadis ini. Ini salah satu dalil yang menunjukkan keutamaan hadis ini. Jadi kalau hadis Nabi itu, ada hadis yang diucapkan Nabi di depan keluarganya, ada hadis yang diucapkan Nabi kepada teman-temannya saat duduk-duduk, ada hadis yang disampaikan Nabi saat kasih tausiah. Tapi tentunya kalau satu hadis itu disampaikan Nabi dalam khutbahnya, ini menunjukkan level yang berbeda dari urgensitas dan pentingnya satu hadis. Karena sebenarnya topik-topik yang dibahas dalam khutbah Jumat ini haruslah topik-topik yang sifatnya umum, menyangkut aspek kemaslahatan umat secara makro. Itu yang harus dibahas, bukan urusan-urusan yang kecil dan remeh-temeh dalam khutbah Jumat. Dimasukkannya hadis ini sebagai materi khutbah Rasulullah menunjukkan bahwasanya aspek yang dibahas dalam hadis ini adalah aspek makro yang
perlu untuk dipahami setiap orang sampai Nabi melihat momentum untuk menyampaikannya adalah saat khutbah Jumat, di saat banyak orang berkumpul menanti apa kira-kira pesan Rasulullah pada hari ini. Karena kalau sekedar di pengajian, enggak semua sahabat Nabi ngumpul. Ya. Para sahabat Nabi bergantian ikut kajian. Tapi kalau sudah dalam khutbah Jumat, berarti semua yang ada di Madinah duduk hadir menyimak apa kira-kira pesan Rasulullah hari ini. Jamaah rahimakumullah. Satu hal yang perlu untuk kita pahami, sebagaimana ada ayat-ayat suci Al-Quran turun sebagai jawaban atas pertanyaan, ada ayat yang turun sebagai penjelasan terhadap sebuah problem dan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Ini kita sebut dengan asbabun nuzul. Latar belakang ayat ini apa? Kenapa turun ayat ini? Walaupun tiap ayat itu pasti turun, kan begitu. Ada sebab, nggak ada sebab, ya pasti turun. Tapi dengan kita pahami momentum kapan orang-orang mendapatkan ayat ini turun, itu sangat berpengaruh terhadap pemaknaan kita terhadap ayat. Kadang-kadang ada orang nanya, Nabi jawab, turun ayat. Kadang-kadang ada sebuah peristiwa, turun ayat untuk menanggapi peristiwa itu. Nah, hadis-hadis yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebahagian memiliki latar belakang. Kalau untuk ayat kita sebut asbabun nuzul, kalau untuk hadis kita sebut asbabul wurud. Apa latar belakang Nabi ngomong ini? Supaya kita bisa paham konteks Nabi bicara tentang ayat ini apa. Nah, tentunya hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika Nabi sudah di Madinah. Tapi ketika itu masih ada juga orang-orang yang setelah Nabi berhijrah masih tinggal di Mekah. Nabi dorong, bukti keimanan kalian, tinggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Dan hampir rata orang yang meninggalkan Mekah menuju Madinah ketika itu semuanya melakukan pengorbanan yang tak kecil. Begitu dia pindah, aset-aset penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah langsung dibekukan dan dikuasai oleh penduduk Mekah yang masih kafir ketika itu. Jadi orang pikir juga, kalau aku pindah nggak sempat dijual, hartaku hilang semua. Ya. Maka ketika itu orang yang kuat imannya tak ragu, Rasulullah hijrah, ya aku hijrah juga. Tapi sebagian masih ragu-ragu dan menunggu. Di momen itu, di tengah-tengah ada orang yang sudah semakin memantapkan hatinya untuk berhijrah, ada seorang penduduk Mekah yang justru sedang jatuh hati pada penduduk Madinah. Ada seorang wanita cantik di Madinah namanya Qais. Penduduk Mekah ini dia pun pengen hijrah. Tapi yang orang lihat hijrahnya bukan untuk ikut Rasulullah, tapi hijrahnya untuk mempersunting kekasih hatinya. Apa yang jadi motivasi kita, apa yang menjadi dorongan perbuatan kita, itu kadang-kadang tercermin dari apa yang kita ucapkan. Kadang-kadang kita bisa tahu apa motivasi kawan ini dari apa yang diucapkannya. Makanya dikatakan lisan itu adalah jendelanya hati. Apa yang tersimpan dalam hati kadang-kadang kita silap, kita sampaikan itu. Makanya Allah katakan sepandai-pandainya seorang yang paling munafik pun menutupi identitasnya, Allah katakan wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kau akan temukan mana orang munafik tulen itu dari apa? Ucapannya yang terpleset.
Ya, cepat-cepat dia buat konferensi pers. Oh, bukan itu maksudku. Padahal yang diucapkan pertama itulah itu maksud yang sebenarnya. Yang kedua sudah klarifikasi. Nah, begitu juga motivasi orang terlihat dari lisannya. Nah, sahabat tadi yang hijrahnya untuk menikah lambat laun, tak lagi dikenali namanya dengan nama sebenarnya, tapi dia dijuluki Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah demi Qais katanya. Jadi jamaah rahimakumullah, apapun yang kita kerjakan pada dasarnya sangat ditentukan oleh apa yang kita niatkan. Nah, ini beberapa hal yang masuk dalam pembahasan hadis ini. Nah, kita masuk ada beberapa poin yang mungkin bisa kita ambil sebagai pembelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini tentunya hadis yang menunjukkan kita semua sebelum melakukan apapun perbuatan hendaklah kita berniat. Memang esensinya yang disebut niat itu apa? Amalan hati. Esensi niat amalan hati. Tapi kadang-kadang karena hati ini sifatnya bolak-balik, maka perlu diteguhkan amalan hati dengan diucapkan. Nah, kita kokohkan supaya hati tak bolak-balik lagi dia, maka diucapkanlah, aku pengen ini. Nah, sebenarnya niat sebagai amalan hati ini cukup menarik untuk kita kaji lebih dalam. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum terbentuk satu niat dalam hati seseorang, sebenarnya yang terjadi dalam hati kita itu ada beberapa tahapan. Sebelum orang punya pikiran dan niat untuk mengerjakan sesuatu, terlebih dahulu ada beberapa tahapan yang lahir pada hati kita. Dalam bahasa syarak, sebelum sampai ke niat itu ada beberapa fase yang kita lewati. Fase pertama namanya khatir, jamaknya khawatir. Apa arti khatir nih? Sesuatu yang muncul di hati dan pikiran kita secara lintas lalu. Lagi duduk begini, ya, tiba-tiba teringat dia, si Fulan tuh kayak mana kondisinya ya? Udah lama aku tak jumpa. Lintas lalu dia, lewat aja begitu. Kadang-kadang kita seriusi, kadang-kadang kita biarkan berlalu aja begitu. Ini namanya apa? Khatir. Sesuatu muncul lintas lalu saja. Nah, ketika seorang memutuskan menseriusi apa yang muncul, pindah dari fase pertama tadi ke fase kedua. Apa namanya? Hadisun nafsi. Hadisun an-nafsi. Hadisun nafsi ini apa? Kita mulai ngomong dengan diri kita. Yang tadi sifatnya lintas lalu, kita seriusi. Udah lama juga, kapanlah terakhir aku jumpa sama dia? Kita gak ngomong sama orang, tapi ngomong dengan diri sendiri. Cocok juga lah kalau aku telepon atau video call. Gimana? Nah, sesuatu yang sifatnya hanya berlalu, tiba-tiba kita stop, kita ajak diri kita melakukan kontemplasi dan dialog dengan diri sendiri, menanggapi hal itu. Tapi ini pun sifatnya apa? Masih belum kokoh. Dari hadisun nafs lahirlah yang namanya ham. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Ham ini apa artinya? Keinginan yang menggebu. Udah mulai terkristalisasi keinginan tadi, sehingga sudah kuat keinginan kita untuk melakukannya.
Kalau tadi cuma lintas lalu, kemudian kita mulai berdialog, lantas kemudian mengkristal. Ham ini juga yang sering sekali diidentikan dengan kata azam. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah berazam, sudah bertekad, maka laksanakan. Bertawakallah sama Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam Islam di fase mana niat itu? Di fase mana niat itu? Para ulama mengatakan baru dikatakan seorang itu berniat ketika dia sudah bulatkan tekad dan teguhkan keinginannya. Itulah hammah atau azamah, bertekad. Jadi kalau sekedar lintas lalu tadi, baik bisikan baik atau bisikan buruk, apa udah niat? Belum. Kadang-kadang kita ngomong dengan diri kita, oh si fulan itu ada keinginan balas dendam. Ngomong dengan diri sendiri, kurang ajar dikerjainya aku, nanti ku balas lagi. Ngomong dengan diri sendiri. Tapi selama belum diseriusi, itu belum niat. Apa dalilnya Bapak Ibu? Pertama, Nabi Muhammad SAW dalam hadis tadi mengatakan menggunakan kata hamma. Siapa yang menginginkan berbuat baik, kemudian dia tak jadi berbuat itu, tertulis baginya tetap satu kebaikan. Ada keinginan. Kenapa? Keinginan itu sudah ditandai sebagai niat. Satu keinginan kuat dinilai sudah dapat disebut sebagai niat kalau terhimpun di dalamnya dua hal. Pertama, kita sudah omongkan. Bukan lagi ngomong pada diri sendiri, kita sudah omongkan kepada orang. Misalnya seorang bilang, tahun ini aku berkurbanlah di Masjid Ar-Roja. Misalnya, udah ngomong dia. Mungkin pertama cuma sekedar lintas lalu, atau dia berdialog, di manalah aku kurbannya. Tapi ketika sudah dia ucapkan, aku kurban di Masjid Ar-Roja, itu sudah dianggap niat. Yang kedua, kalaupun dia belum mengucapkannya, tapi keinginan itu sudah dikuatkan dengan aksi nyata. Pengertian aksi nyata ini gimana? Enggak disebutkannya pun, tapi udah mulai disisihkannya duit tadi. Ini untuk cicilan jula-jula untuk kurban misalnya. Ada masuk di arisan kurban, dimasukkannya di amplop. Sudah ada tindakan nyata menunjukkan bagaimana dia kerjakan amalan itu. Maka dari itu, di saat turun 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, waktu itu sangat berat bagi para sahabat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Kalau kau nampakkan apa yang kau kerjakan atau kau sembunyikan sekalipun, Allah akan tetap minta pertanggungjawaban. Turun ayat ini, nampak curhatlah Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat senior Rasulullah. Kalau Allah minta apa yang dalam kapasitas kami mengerjakannya, kami terima. Tapi ayat ini Allah minta pada kami apa yang di luar kemampuan kami. Kenapa? Coba bayangkan, kami akan dimintai apa-apa yang kami sembunyikan. Lantas Nabi Muhammad pun menjelaskan, bukan itu maksud ayat. Jangan kalian anggap khatir itu ada hisabnya. Jangan kalian anggap hadisun nafsi tadi ada hisabnya. Tapi siapa yang diminta pertanggungjawaban? Ketika keinginan yang sudah bulat pada dirinya udah dia wujudkan dalam bentuk perkataan, sudah dia terjemahkan dalam bentuk perbuatan, itulah yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Jadi dengan kata lain, posisi niat adalah
ketika kita sudah sampai pada tahapan azam, keinginan kuat untuk mengerjakan sesuatu. Kalau masih hanya sekedar pikiran lintas lalu, dialog dengan diri sendiri, itu bukan masuk dalam konteks niat. Para hadirin, niat itu penting, khususnya dalam beribadah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah inti, sholat, haji, puasa, niat di sini adalah rukun. Tak terbayang sahnya satu amal kalau tak sempurna rukunnya. Jadi dalam sholat, niat itu bagian dari rukun sholat, bukan di luar sholat. Dia bagian integral dari sholat. Begitu juga dalam haji. Begitu juga ketika kita puasa, itu bagian dari puasa sendiri niatnya, bukan di luar puasa. Bahkan ibadah-ibadah yang sifatnya sarana, bukan ibadah pokok. Contoh ibadah sarana gimana? Wudu, ya, mandi wajib. Kita berwudu supaya bisa sholat. Kita mandi besar supaya mengangkat hadas besar. Ini kan ibadah sarana. Ibadah-ibadah ini pun tidak akan sah dan diterima kecuali kita sertai dengan niat. Nah, maka dari itu ibadah ini tak sah kalau tak diiringi niat. Ini yang pertama, poin. Yang kedua, nah, kapan kita lakukan niat itu? Di mana posisi niat? Para ulama mengatakan waktu niat adalah di awal ibadah. Di awal ibadah. Maka ketika seorang itu mau sholat, di mana niatnya? Saat dia bertakbiratul ihram, karena takbir ihram adalah pembuka sholat. Saat seorang mau haji, kapan dia berniat? Berniat saat dia memakai pakaian ihram di mikot, karena itulah pembuka dari ibadah haji. Jadi nggak mungkin niat itu di akhir, selalu niat itu di awal. Ya, maka kalau kita lihat bagaimana, walaupun pada esensinya dalam pandangan sebagian ulama niat itu tidak perlu harus dilafazkan, namun sebagian besar ulama yang lain mengatakan boleh mengucap niat sekiranya pengucapan itu membantu kita untuk berkonsentrasi. Jadi melafazkan niat dalam solat, usolli, disebutkannya solat apa dia, fardhu subhi, gimana solatnya, apakah dia sendiri atau sebagai makmum mengikut imam, menghadap kiblat atau tidak, kan begitu kan, disebutkannya detail niatnya. Tentunya esensi dari melafazkan niat tadi supaya kita mengokohkan apa yang memang menjadi porsi dari amalan hati. Innamal a'malu binniyat. Kata innama ini disebut dalam bahasa Arab harful qasr. Seakan-akan niat itu, ya, amal itu ya harus niat. Enggak terbayangkan ada satu amalan kalau tak ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan harus ada niatnya. Ya. Mau amal baik, amal buruk, setiap amal, apalagi amal yang bernilai ibadah, harus dibangun di atas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita mungkin sama semuanya berjemaah salat. Kita mungkin sama-sama puasa. Tapi tiap orang dengan niatnya belum tentu dapat pahala yang sama. Yang sholat berjemaah belum tentu pahalanya sama. Yang puasa
buka puasa bareng pun belum tentu ya pahala terimanya sama. Yang berhaji, berumrah, sama berangkat, satu kloter, satu maktab, satu kamar bahkan, ya, belum tentu juga pahalanya sama. Kenapa? Tiap apa yang kita kerjakan dari amal-amal sangat ditentukan wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap orang itu memperoleh sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, jamaah rahimakumullah, pembuka hadis ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya niat ini. Sampai ada ungkapan disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Niyatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu kadang-kadang lebih baik daripada perbuatannya. Bapak Ibu, kalau kita mau berbuat sesuatu, tetap aja apa yang mau kita kerjakan ada batasannya. Batasan kemampuan kita. Kalau ditanya, mau apa? Oh, kita mau buat baik semua. Kalau bisa tiap hari pergi umroh, kan kita bilang, kan gitu. Nah, kalau bisa tiap hari saya mau tahajud di Masjid Haram misalnya. Kalau niat tidak ada, ya setiap orang apapun yang dikerjakannya dibatasi oleh kemampuannya. Tapi lagi-lagi, kenapa nggak kau kerjakan? Ya nggak ada duitnya, itu kan, nggak dapat pisahnya kan begitu. Banyak sekali yang kita inginkan, tetapi untuk berniat tak ada yang membatasi. Ada nggak yang membatasi kita? Aku mau tiap 2 hari sekali puasa misalnya. Niat ini, ya, nggak ada yang batasi. Tapi dalam tataran praktek, apa yang kita niatkan belum tentu juga kita kerjakan. Kenapa? Mungkin pas lagi sakit dia, pas pula jadwal musafir dia, pas pula ada penghalang ini dan itu, serta lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada para sahabat di medan perang. Saat mereka sedang berjalan, Nabi berkata, sesungguhnya di antara saudara kita ada yang saat ini di Madinah, mereka tertidur atau terhalang ikut bersama kita gara-gara sakit, tapi tidaklah kalian menempuh satu perjalanan kecuali mereka dapatkan pahala yang sama seperti yang kalian dapatkan. Sahabat terkejut. Kok bisa Rasulullah? Mereka gak ikut? Iya. Karena sebenarnya mereka punya niat mau ikut. Tapi ada penghalang yang membuat mereka tak bisa ikut. Apakah karena sakit? Coba bayangkan. Kita rutinkanlah tiap Ahad mau pergi ke Masjid Ar-Raja di pagi hari. Untuk mendengar kajian dari para asatidz. Tiba-tiba pada satu pekan ada penghalang. Walaupun kita pergi ke tempat yang menghalangi kita kemari, tapi hati kita, aduh sayang kali gak jumpa dengan jemaah yang lain. Sesungguhnya niat kita untuk tetap berhadir di majelis ini, walaupun ada penghalang yang menghalangi kita untuk dapat berhadir kemudian, ini tidak menghalangi kita untuk tetap mendapatkan satu pahala kebaikan. Hebat tak niat itu? Makanya dikatakan niyatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Jadi jangan pernah kita biarkan hati kita ini kosong dari niat yang baik. Karena kalau hati tidak disibukkan dengan keinginan yang baik, maka pasti dia akan disibukkan dengan keinginan yang buruk. Kebaikan itu berawal dari niat. Kalau hati kita tak kita isi dengan keinginan berhadir di majelis ini, keinginan untuk melakukan itu, keinginan untuk berwakaf ini, akan digantikan oleh apa?
Keinginan naik private jet mungkin ya. Ya, keinginan mungkin ganti tas branded, ya pasti ada. Kalau tak disibukkan dengan niat-niat yang baik, maka pasti hati akan disibukkan dengan niat-niat yang tak baik. Itu satu hal yang otomatis. Maka bagaimana kita menutup ruang agar kita tak disibukkan dengan niat-niat yang buruk? Maka sibukkanlah hatimu dengan niat yang baik. Ya. Jamaah rahimakumullah. Di antara luar biasanya niat itu, ada hadis Rasulullah yang mengatakan begini. Seseorang di masa sehatnya melakukan terus amal-amal kebaikan, sampai pada satu masa dia terhalangi untuk dapat melanjutkan kebiasaan baik itu. Apakah karena sakit, apakah karena penghalang lain, walaupun dia tak mengerjakan kembali amal-amal yang sudah dibiasakannya itu, tetap mengalir kepadanya pahala yang sama karena niatnya. Coba bayangkan, kita masih muda, alhamdulillah kuat, kita rutinkan. Qadarullah, gak ada yang kita inginkan. Di antara kita ada yang kena stroke, harus tertidur di tempat tidur, gak bisa apa-apa. Mungkin kalau kita ingat-ingat lagi, aduh rindu kalilah jumpa dengan jamaah di sana. Gak bisa berhadir di masjid, gak bisa berhadir di majelis ilmu, tapi karena niat dan itu sudah dirutinkan, tetap diberikan kepadanya pahala sama seperti ketika dia masih sehat. Ini satu hal yang luar biasa. Coba bayangkan, kalau masa sehat ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wah, betapa meruginya kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Bagian kedua dari hadis ini tak lagi cerita sekedar tentang niat, tapi bercerita tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dan manfaat dari hijrah yang dia lakukan, itulah pahalanya itu sesuai dengan kualitas niatnya. Hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Hadis ini menggambarkan kepada kita, semua dari kita pada dasarnya punya kewajiban untuk berhijrah. Makna dasar hijrah adalah meninggalkan. Meninggalkan. Makanya di surah Al-Muzammil, Mudaththir, warujza fahjur. Adapun amal-amal yang buruk tinggalkan. Jadi kata hijrah ini ada yang berkaitan dengan tempat. Kalau tempatnya buruk, ya tinggalkan tempat itu. Apa kriteria satu tempat kita katakan buruk? Kalau tempat itu pertama tak kondusif terhadap pengamalan agama kita. Itu tempat yang tidak baik dari sisi agama. Walaupun mungkin diberikan banyak kelebihan, tapi untuk sekedar sholat aja pun tak bisa. Menunjukkan identitas sebagai muslim pun tak bisa. Itu tempat tak baik dalam pandang agama. Makanya sekarang alhamdulillah lewat perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Eropa, di Amerika, tempat yang dulu tak kondusif, sekarang sebagian dari tempat itu bahkan lebih kondusif dibanding beberapa wilayah di mana muslim mayoritas. Ya. Kenapa? Di sana memang ada penghargaan pada hak asasi manusia, ada kebebasan, ada perlindungan, ada jaminan. Nah, ini kita melihat orang berdakwah juga lebih mudah. Tapi di awal dulu banyak fatwa yang disampaikan oleh para ulama tentang orang
meninggalkan negeri muslim menuju negeri kafir yang tidak ada jaminan agama di situ. Apa kata para ulama kita dulu? Kalau kau tak yakin dirimu meninggal sebagai seorang muslim, atau anakmu meninggal sebagai seorang muslim, atau cucumu meninggal sebagai seorang muslim, hijrahlah dari tempat itu. Nah, jadi coba bayangkan berapa banyak orang, jangankan sampai cucunya, sampai generasi pertama pun dah rusak dia. Ya, jangankan cerita generasi kedua, akibat pergaulan yang tadi tidak terkontrol, ya, kontaminasi dia dengan ya kesesatan, kemusyrikan yang ada di sana, rusak juga akidahnya. Namun disinilah penting sekali kita melihat sekarang kewajiban hijrah ketika kita tinggal di tempat yang justru berbahaya bagi agama kita. Barulah kewajiban yang kedua, Pak, boleh hijrah, wajib kita berhijrah ke tempat kita mencari penghidupan yang lebih baik. Jadi orang meninggalkan satu tempat ke tempat lain ada motivasinya apa? Talabul aman, mencari keamanan. Untuk apa? Untuk agamanya. Untuk agamanya. Tapi kalaupun udah aman, bisa juga pindah. Untuk apa? Talabur rizq, mencari rezeki. Ya, karena kalau seorang tinggal sebuah tempat, rezeki sempit di situ. Rasulullah yang mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang jadi kafir. Orang miskin, orang bodoh ini sangat rentan untuk menjadi korban gerakan-gerakan pemurtadan. Ini yang pertama. Jadi kita hijrah meninggalkan tempat. Tapi ada makna hijrah kedua. Hijrah dalam pengertian meninggalkan kondisi. Tinggalkan kondisi yang tak baik, sambut kondisi yang lebih baik. Maka dari itu, inilah makna yang paling melekat pada kewajiban hijrah. Tiap dari kita berkewajiban untuk hijrah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, kata Rasul. Siapa seorang muhajir, orang yang berhijrah yang sebenarnya? Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah larang. Mana yang Allah larang, kita tinggalkan. Maka kita sedang berhijrah. Dulu mabuk, sekarang enggak mabuk lagi, hijrah. Dulu enggak sholat subuh, sekarang sholat subuh dia, berhijrah. Dulu buka-bukaan aurat, sekarang dia tutup auratnya, dia jaga kehormatan dirinya, berhijrah. Nah, jadi ada hijrah tempat, ada hijrah kondisi. Tapi kedua hal ini wajib. Makanya Rasulullah mengatakan, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Dulu yang wajib berhijrah siapa? Orang muslim yang tinggal di Mekah disuruh hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekahnya masih dikuasai orang kafir. Tapi ketika tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad bebaskan kota Mekah, sehingga sekarang Mekah di bawah kekuasaan Islam. Apa kata Nabi? La hijrata ba'dal fathi. Orang Mekah tak perlu lagi hijrah ke Madinah. Kenapa? Orang Mekah pun dah kita kuasai. Tapi apa kata Nabi? Yang tidak akan pernah habis hijrah itu apa? Jihadun wa niyyah. Hijrah dalam bentuk jihad. Jihad meninggalkan yang buruk-buruk. Wa niyyah, niat meninggalkan yang buruk, mengerjakan yang baik. Ini akan tetap tegak sampai hari kiamat. Nah, jadi tidak ada batasan dari hijrah itu sendiri, jamaah rahimakumullah. Nah, namun dikatakan dalam hadis tadi, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Amalan yang diniatkan semata-mata untuk Allah,
maka itulah amalan yang berketerima. Amalan yang membuahkan dampak positif di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita tinggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, pertama dapat pengganti yang lebih baik di dunia, yang kedua dapat pahala di akhirat. Tidak ada satupun amalan niat kita karena Allah kecuali kita dapat dua bentuk balasan. Balasan di dunia cash, balasan di akhirat nanti akan kita terima. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang berhijrah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Motivasi semata-mata dunia. Awi mura'atin yang kihuha. Dia berhijrah semata-mata untuk minang gadis pujaan hatinya. Ditinggalkannya Mekah, ditinggalkannya indah itu. Kenapa? Orang pikir dia hijrah karena Rasul, rupanya karena mau kawin. Ya, apa kata Rasul? Fahijratuhu ila ma hajara ilai. Maka yang dia dapat, buah dari hijrah yang dia lakukan, dia hanya dapat sesuai motif duniawi yang dikerjakannya. Balasan di akhirat dapat enggak? Enggak. Karena niatmu cuma dunia. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, ada orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mintanya, ya Allah, kasih yang baik untukku di dunia. Tapi enggak pernah dia minta wa fil akhirati hasanah. Apa kata Allah? Fama lahu fil akhirati min nasib. Maka enggak ada bagian untuk dia di akhirat. Karena di dunia mintanya cuma untuk dunia. Enggak mungkin minta dunia dikasih akhirat. Enggak. Minta dunia, ya sudah, aku kasih duniamu. Pengen kawin, ya aku berikan kepadamu apa yang kau impikan. Pengen dielu-elu, kau dapatkan. Makanya masalah niat ini Bapak Ibu, dikatakan 3 kelompok manusia yang paling awal dimasukkan ke dalam neraka. Siapa? Pertama, muqatil fi sabilillah. Orang yang berperang dalam perang, terbunuh di medan perang. Yang kedua, seorang alim dan qari. Yang ketiga, seorang yang dermawan. Ini kan 3 orang yang punya modal zahirnya untuk masuk surga kuat sekali. Meninggal di medan perang. Orang semua bilang syahid fulan, syahid fulan. Tapi Allah katakan, dia meninggal pun bukan karena Allah ini. Dia berperang supaya dikatakan dia pahlawan. Dia berperang supaya dikatakan dia pemberani. Dan dia sudah dapat balasannya untuk dunianya. Keluar SK pengangkatan si fulan sebagai pahlawan. Udah dapat. Tapi akhirat jangan minta lagi. Ya, udah ada kepresnya, si fulan ditentukan pahlawan. Apakah semua pahlawan syahid? Belum tentu juga, tergantung pada niatnya. Begitu juga si fulan alim ini, qari ini. Oh, tinggi kali ilmunya. Oh, bagus sekali suaranya kalau baca Quran. Kalau seorang ajarkan itu semata-mata agar dipuja-puji namanya, agar dielu-elukan tentang kapasitas keilmuannya, maka sesungguhnya sudah dapat dari dunia. Maka di akhirat gak dapat bagian lagi. Bahkan yang paling miris, orang yang sudah banyak berderma, ngasih sana, ngasih sini, ngasih sana, ngasih sini. Di akhirat Allah tanya, Allah, kau gak masuk surga aku kan udah banyak berderma. Ya, kau berderma, tapi kau ikuti juga, jangan lupa coblos nomor sekian. Dia bilang, udah dapat. Bukti apa? Udah dilantik kau. Tapi belum tentu pahala itu dapat ya di akhirat. Jadi kalau seorang itu memberi berderma, motivasi dunia, Allah balas dengan dunia. Pengen dipilih, ya udah, ku tetapkan kau dipilih. Tapi jangan harap kau dapat balasan di akhirat, karena kau tak pernah berniat untuk itu. Sama seperti orang yang berhijrah tadi demi menikahi seorang wanita. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Para hadirin, pada akhirnya
Saya ingin katakan apa yang kita bahas dari hadis tadi dorongan bagi kita untuk memurnikan kembali, menetapkan hati kita ini bagaimana menggapai keikhlasan. Ya. Karena kalau kita niatkan akhirat, dunia pasti tangan. Tapi kalau kita niatkan untuk dunia, akhirat pasti hilang. Ya, bagaimana kemudian niat tentang akhirat ini yang justru melandasi, sehingga inilah yang dikatakan tadi, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan dapatkan balasan amalan yang memang diniatkan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kita buka diskusi dan tanya jawab terkait hadis pertama dari Arba'un Nawawi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya yakin bakal jam 12 kita pulang. Ustaz, Ya. macam-macamnya niat ini memang bukan hal yang mudah. Yang ingin saya tanyakan gini Ustaz, hadis Nabi yang mengatakan tentang niat ini kita sudah paham. Ya. Nah, lalu kita berbuat sesuatu, niat kita pun menghidupkan hadis Nabi, tetapi ternyata ada juga larangan Nabi di situ. Ya. Baik, saya contohkan begini Ustaz. Di persoalan minyak wangi Ustaz, Ya. ini sunnah, Ya. sangat kuat pun. Lalu tijarah itu sunnah Nabi. Ya. Lalu bagaimana seandainya dikatakan dalam satu hadis yang lain, ini menjadi gangguan sama saya dalam beberapa minggu ini Ustaz. Kebetulan memang saya paling hobi dengan minyak wangi Ustaz. Dan dari dulu kita kenal minyak wangi dan kita punya niat untuk hidupkan sunnah Nabi. Tapi ketika di belakangan saya coba membesarkan ini, belakangan ini baru aja saya jumpakan satu hadis yang goyangnya macamnya harus saya hentikan semua disebabkan oleh ini. Hadis Nabi dari Nasai, Abu Daud dan Tirmizi. Seorang perempuan yang menggunakan minyak wangi lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harumnya yang dipakai, maka perempuan itu disebut sebagai pelacur. Saya nggak bicara soal ini Ustaz. Yang saya bicarakan si penjual Ustaz. Nah, kalaupun kita punya niat yang seperti itu dan akhirnya ini terjadi, ternyata ada penyelewengan di sana, ini kan mau nggak mau kita terseret juga Ustaz. Itu bagian daripada satu lingkaran yang kita nggak bisa lepaskan. Nah, sebenarnya menanggapi suasana dan keadaan ini gimana Ustaz? Kita mau semacam mana niat kita di awal tadi itu yang berjalan, tapi kok ternyata hadis Nabi yang satu lebih keras lagi tuh. Dan kita coba untuk menghindari ini supaya ini tidak terjadi insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW sosok pribadi yang sangat mencintai wewangi-wangian. Sampai dikatakan hubbiba ilayya minad dunya thalath. Aku ini sangat cinta sama dunia ya karena hanya 3 hal aja. Kalau bukan karena 3 hal ini mungkin aku tak cinta sama dunia. Kenapa? Ada sholat. Yang kedua ada at-tatayyub, wangi-wangian. Yang ketiga karena ada pasangan hidup yang soleha. Jadi ini potret gambaran pada dasarnya wangi itu boleh pada zatnya. Ya, hukum dasar wangi-wangian adalah boleh. Kalau tak boleh, maka Rasulullah pasti nggak akan suka. Rasulullah pasti tak akan mencintai. Namun, seperti yang saya katakan, Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam ini orang ulama pertama yang memperdalam teori tentang kemaslahatan. Sampai beliau karang sebuah buku Qawaidul Ihkam fi Masalihil Anam.
Beliau katakan, semua yang ada di dunia yang baik-baik, tidak ada yang mutlak maslahat semua. Ada porsi, bahkan dalam hal yang baik, ada porsi yang tak baik. Sebagaimana dalam hal-hal yang tak baik sekalipun, tidak mutlak tak baik semua. Ada juga porsinya yang baik. Nah, ketika diharamkan khamar, Allah nggak katakan khamar itu haram, nggak bagus semua. Tapi Allah katakan dosanya lebih besar daripada kebaikannya. Artinya apa? Bahkan di khamar pun ada baiknya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Wewangian baik, tapi dalam wewangian pun ada potensi tak baik. Kapan? Ketika dipakai oleh orang yang salah untuk tujuan yang salah. Sesuatu yang baik pun bisa berubah menjadi tak baik. Nah, tentunya semua orang pengen wangi, bahkan wanita pun pengen wangi. Tapi ketika parfum dipakai wanita dengan niat menarik perhatian lawan jenis, bukan mahramnya lagi, ini sudah bisa menjadi sarana masuk setan di situ. Jadi wewangiannya maslahat, tapi dalam konteks tertentu yang maslahat pun bisa lebih dominan mafsadatnya. Kan begitu? Nah, bagaimana tanggung jawab kita? Tanggung jawab seorang penjual parfum, kita ini kan kalau tidak menjual parfum itu menjadi sarana kebaikan, kita juga jual parfum itu jadi sarana keburukan. Tetapi pada dasarnya hampir bisa dikatakan rata-rata penjual parfum yang baik, kalaupun parfum itu disalahgunakan untuk tujuan yang tak baik, dia tak ada niat ke situ, kan begitu. Karena esensi parfum itu adalah benda yang netral, bisa dibaik untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan. Maka kita dilarang menjual parfum kalau udah jelas-jelas parfum itu kuat dugaan kita justru dipakai orang untuk kejahatan dan kemungkaran. Contoh apa? Jual pisau haram nggak? Halal pisau. Tapi kalau ada orang berkelahi berdua, tiba-tiba satu mau beli pisau, kita bilang beli aja nih. Ini kuat dugaan kita, pisau ini dipakai itu bacok ini. Kan begitu kan? Lagi berkelahi kita jual pisau. Maka walaupun hukum pisau dasarnya adalah halal, tapi ketika konteksnya ini ujungnya nggak dipakai potong ayam ini, dipakai untuk nusuk orang, maka dilarang menjual senjata kepada orang yang sedang berkonflik. Kan begitu? Jadi disinilah saya ingin katakan, ya nggak mungkin juga kalau kita mau lihat semua yang kita jual pun bisa aja potensinya begitu. Cuma kita dilarang. Kalau udah tegas-tegas lah. Misalnya orang jual baju, oke, kita jual baju yang betul. Tapi bisa aja baju itu nanti dirubah lagi sehingga menampakkan aurat. Bisa saja. Kalau kita mikirin hanya aspek negatifnya, akhirnya kita nggak jual apa-apa dengan alasan yang kujual bisa jadi sarana orang berbuat kejahatan. Tapi kita hanya disuruh untuk menilai. Menilai dalam pengertian sifat parfum itu baik, wangian, dipakai di tangan orang yang benar, malaikat pun suka dengan wangi-wangian. Dipakai orang yang salah, di momentum yang salah, untuk tujuan yang salah. Nah, jadi dalam hal ini bukan berarti kita menghentikan jual parfum, tapi perlu ada edukasi dan literasi untuk yang pakai parfum. Gitu kan? Ini yang kita tambahkan supaya orang sadar, oh, pakai parfum pun jadi ibadah kalau niatnya betul. Parfum pun bisa jadi sarana dosa kalau niatnya salah. Itu dia.
Saya terkena Ustaz, karena hadis yang melarang itu ada gitu. Kalau yang mudah-mudahan itu tadi nggak bilang gitu. Nah di Solwangi itu Nabi tegas sekali, bahkan dikatakan sampai-sampai pelacur gitu. Ya. Ini kan terlalu berat Ustaz. Ya. Jadi Ya. kita mau lihat ini Ustaz. Kan kita nggak mungkin juga kan untuk mengetahui niat orang itu Ya. bagaimana kita. Ya. Nah, ini kan jadi sesuatu yang dramatis yang sangat luar biasa. Ya. Makanya begini, kita sebagai manusia ini kan menilai berdasar yang nampak. Nahkum bil zahir. Allah yatawalla sarair. Yang enggak nampak itu urusan dia sama Allah. Kita enggak nanya semua yang beli kau mau pakai parfumnya kemana ini? Ini apa? Dia tanya Anda bin atau apa ini gitu ya? Kok sampai menginvestigasi sedalam ini? Enggak. Kita hanya menilai yang nampak. Tapi ada hal-hal tak perlu dia sampaikan pun udah nampak sama kita. Mungkin dari gayanya pun ketika beli parfum tu nampak nih. Ini ya. Ini apalagi dia bilang, ada nggak parfum untuk gue laki-laki dah. Ini kan sudah nampak. Kalau kita jual juga ke situ ya kita sedikit banyak menjadi sarana perbuatan yang buruk. Tapi kalau dia pakai itu di depan suaminya, ini kan jadi amal ibadah juga. Jadi kembali seperti saya katakan tadi, parfum pun benda yang netral bisa dipakai sebagai sarana kebaikan sebagaimana dapat digunakan sebagai sarana keburukan. Demikian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena banyak Pak, Bapak pilih satu aja lah. Karena takutnya nanti tak cukup waktu yang lain ya. Kita cicil waktu yang lain insyaallah. Yang pertama bersangkut dengan dia. Kalau ibadah, Ya. itu memang sudah dirukunkan pada niat. Ya. Ibadah, sholat, puasa itu. Tapi kadang-kadang perbuatan baik nggak didukung oleh niat. Karena rata-rata saja. Ya. Misalnya pekerjaan rutin, nggak pernah dimulai dengan niat. Akhirnya apakah itu salah? Kalau tidak berpahala. Ya. Ada juga misalnya niat itu berlangsung lama. Seperti Ustaz katakan tadi kurban. Ya. Kurban 1 tahun lagi. Ya. Tapi sudah dimulai dari sekarang. Ya. Ini berarti kan sudah jadi. Ya, ya. Gimana? Apakah akan tidak Ya. mudah? Ya. Seperti itu. Yang kedua tadi cerita. Yang kedua ada. Tentang masalah iman. Ya. Iman inilah kadang-kadang yang bisa mempengaruhi detail seseorang. Ada dikatakan orang munafik, ada dikatakan orang itu fasik, ada dikatakan orang itu Islam KTP, awam, Ya. muslim dan sebagainya. Ini imannya bagaimana? Bagaimana kategori iman ini? Bagaimana? Terima kasih. Kita coba. Baik. Jamaah rahimakumullah. Semua amalan termasuk amalan-amalan kebaikan yang mungkin tak spesifik menjadi ibadah. Ya. Tapi harus kita pahami dalam agama kebiasaan dengan niat dapat menjadi ibadah. Ibadah tanpa niat berubah jadi kebiasaan. Kita kerjakan satu amal yang baik disertai niat. Amal baik itu berubah jadi ibadah karena niatnya. Karena ada istilah ibadah ghairu mahdah. Ibadah yang enggak murni, semua amalan positif membawa manfaat untuk orang banyak, dikerjakan dengan ikhlas, semata-mata hanya untuk Allah, berubah jadi niat, berubah jadi ibadah. Kebiasaan dengan niat berubah jadi ibadah. Tapi ibadah tanpa niat berubah jadi kebiasaan. Biasa dia bangun sholat 2 rakaat tapi gak dibaca niatnya. Udah biasa aja, memang tiap hari begitu. Sudah. Yang ibadah pun tanpa niat bisa berubah menjadi ibadah. Ini disampaikan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi ini penting sekali kita ranah perbuatan manusia ada adat, ada ibadat.
adat, kebiasaan, sesuatu yang kita kerjakan secara rutin. Pakai baju, mandi, ya, makan. Itu perbuatan, ada manfaatnya, ada. Tapi ketika makan pun kita yang 3 kali sehari, kita niatkan, aku makan ini supaya kuat cari rezeki, berubah jadi ibadah. Tapi niat di sini jangan pahami macam niat solat. Sengaja aku makan supaya kuat, gitu. Ya, terbesit dalam hati saja. Kenapa aku makan? Supaya kuat. Itu sudah niat. Makanya saya katakan tadi, niat ini dasarnya amalan hati. Apa yang membuat sesuatu yang muncul tiba-tiba tadi mengkristal menjadi sebuah keinginan kuat? Kenapa kau buat itu? Itu dalam hati kita, supaya kuat nanti kerja. Ini sudah jadi ibadah dengan niat, walaupun tak dilafazkan. Nah, di sini tentunya dalam ibadah, niat itu penting. Pertama, untuk menentukan jenis ibadah. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunat, ada ibadah mustahab. Ya, ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Niat itu penting untuk menentukan ini yang ku kerjakan ibadah yang mana ini. Yang kedua, untuk membedakan dari satu jenis ibadah di kategori yang sama dengan ibadah yang lain. Sama-sama wajib, tapi ini zuhur kah, ini asar kah, ini maghrib kah, perlu niat. Tapi dalam konteks saya katakan tadi, apa yang kita sebut dengan amal-amal kebaikan, kebiasaan, tambah niat, berubah jadi ibadah. Ibadah tanpa niat berubah sekedar jadi kebiasaan. Yang kedua, tadi kita ini label-label yang disematkan pada orang. Munafikah, fasikah, Islam KTP kah? Ini acuannya kan pada keimanan. Maka sebenarnya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu kan banyak orang, kelompok dan tipologi manusia yang Allah sebutkan sifatnya. Mau tahu orang beriman, gini sifatnya loh. Mau tahu orang kafir, begini sifatnya. Mau tahu orang munafik, begini sifatnya. Orang fasik, begini sifatnya. Orang musyrik, begini sifatnya. Nah, sebenarnya sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran itu tujuan utamanya bahan evaluasi untuk kita. Tiap orang mengevaluasi dirinya sendiri, bukan untuk kita ponis ke orang. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin senantiasa menyangka dirinya munafik. Tapi orang munafik nggak pernah sadar dia munafik. Ya, nggak pernah sadar dia munafik. Jadi bukan untuk kita, begitu agak beda sih sama kita, ini kafir ini, ini bid'ah ini fasik ini. Bukan, tapi untuk kita mengevaluasi diri kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah manggil sahabat Umar, dibocorkan Nabi 40 tokoh munafik tulen di Madinah. Disampaikan kabar itu hanya pada sekretaris Nabi, Hudzaifah ibnul Yaman. Begitu sampai kabar itu sama Umar, Umar lari tergopoh-gopoh. Hudzaifah, ada enggak namaku disebutkan Rasulullah? Umar nanya, artinya Umar pun kadang-kadang dia takut, jangan-jangan aku ini munafik. Nah, ini makanya kita sebagai orang yang beriman, kita perlu mengkhawatirkan. Orang yang beriman itu justru banyak khawatirnya. Siap sholat, diterima enggak ya sholatku? Siap sedekah, khawatir, udah ikhlas enggak niatku ya? Tapi justru orang-orang yang nggak pernah ngukur. Yang penting udah sholat kok. Nah, jadi di sini saya katakan tadi, iman itu sesuatu yang memang tersimpan dalam hati.
tapi mampu tercermin dalam perilaku. Jadi apa sifat-sifat yang disebutkan dalam Quran tadi? Kita punya tanggung jawab mengevaluasi diri kita dengan sifat-sifat itu. Tidak ada hubungannya dengan pemahaman, Ustaz. Pemahaman iman itu. Ya, begini para hadirin. Ada namanya ilmu, ada namanya pemahaman. Ya, terkait dengan iman ini, kadang-kadang iman ini punya keterkaitan dengan tataran praktis lebih kuat daripada tataran teoritis. Bukan berarti orang yang kuat teori imannya itu lebih kuat imannya daripada yang lain. Saya cerita, dulu ada seorang ulama tafsir namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi pernah menulis sebuah karyanya itu untuk membantah golongan orang-orang ateis. Dia tulis buku 1000 bukti Tuhan itu ada. 1000 bukti Tuhan itu ada. Jadi masuklah suatu ketika Imam Fakhruddin Razi ke kota Baghdad. Disambut dia melebihi penyambutan seorang raja. Wih, tahu kalian siapa yang datang? Imam Ar-Razi. Siapa dia? Ulama yang bisa menampilkan 1000 bukti Tuhan itu ada. Tiba-tiba ada nenek-nenek lewat. Kok rame-rame kalian? Nenek nggak tahu itu ada Imam Fakhruddin Ar-Razi itu. Siapa dia? Kata nenek itu. Dia ulama yang bisa membuktikan dengan 1000 dalil Tuhan itu ada. Apa jawaban nenek itu? Dia butuh 1000 dalil Tuhan itu ada karena dalam hatinya ada 1000 keraguan Tuhan itu ada, katanya. Aku nggak perlu dalil-dalil itu, katanya. Aku nggak perlu dalil-dalil itu. Didengarlah cakap nenek itu oleh ulama tadi. Apa kata ulama itu? Allahumma imanan ka imanil ajais. Ya Allah, berikanlah aku iman yang kuat macam iman nenek itu. Jadi nggak ada jaminan profesor di bidang teologi lebih kuat imannya daripada seorang awam di kampung yang keimanannya itu dibangun di atas keyakinan praktis. Sedangkan kita kalau hanya membangun keimanan ini hanya lewat teori ini, begitu digoyang satu teori, goyang juga iman kita. Jadi nggak selalu saya katakan, ya. Makanya sampai Imam Ar-Razi berkata, ya Allah berikan aku iman sekuat iman nenek itu. Padahal siapa nenek itu? Nggak ada yang kenal pun. Dalam riwayat pun nggak disebut namanya siapa. Bandingkan dengan Imam Ar-Razi. Tapi dalam masalah keimanan nggak begitu. Makanya dikatakan, sekiranya iman Abu Bakar diletakkan di satu sisi timbangan dan iman seluruh umatku diletakkan di sisi lain timbangan, niscaya akan tetap lebih berat imannya Abu Bakar. Padahal di situ ada imannya Imam Ghazali, ada imannya Imam Asy'ari, ada imamnya Imam Maturidi. Itu imam yang kuat semua. Tapi Abu Bakar nggak pakai teori-teori yang kayak gitu. Tapi imannya melebihi yang lain semua. Makanya nggak bisa juga kita hanya mengandalkan ini berarti imannya kuat, berarti pemahamannya ini, ilmunya ini. Enggak. Kadang-kadang itu sesuatu yang abstrak. Tak bisa kita ukur dengan ukuran-ukuran semata-mata pengetahuan dan teori-teori yang dimiliki. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Makanya saya katakan tadi, niat dia sudah dia ucapkan atau sudah mulai dia sisihkan uangnya, itu sudah dianggap dia niat. Artinya kalaupun dia meninggal dunia, tak pun dia nazarkan, tapi sudah wajib bagi ahli warisnya menyempurnakan niatnya. Karena dia sudah sisihkan duit di amplop ngidroknya, ini cicilan bulan ini, di rumah ini, itu dibuatnya. Nah, itu sudah diniatkan, wajib dilaksanakan. Bukan nazar. Nazar itu kalau dia berjanji.
disebutkannya aku berjanji gini. Sebenarnya kalau nazar jatuh hukumnya sudah wajib. Kalau niat ini kembali kepada ahli waris. Yang namanya dia sudah niat, udah dapat pahalanya walaupun tak dikerjakan. Meninggal dia, udah niat dia, tetap dapat pahala kurban walaupun tak jadi kurban. Tapi kalau mau sempurnalah ahli warisnya, ya kekurangan tadi tetap dilaksanakan, kan begitu? Karena sudah niat. Ya, silakan. Niat mau ke Ar-Razzaq. Ya. Ada ditaklim. Ya. Satu hal yang terhalang. Ya. Pahalanya dapat seperti majelis. Ya. Majelis ini. Ya. Dapat. Tapi kayak memang betul butuh pahala untuk itu keimanan keyakinan. Ya. Di sisi lain dia ini di dunia ini rugi. Ya. Ruginya itu apa? Kalau nggak taklim itu berakhir Ar-Razzaq bagi-bagi sembako itu mah gampang aja. Tapi yang ditaklimkan oleh Ar-Razzaq itu 2 tambah 3 5. Ini yang dia nggak dapat ilmu itu dia tidak dapat. Jadi dengan tadi dibilang dengan niat itu dia udah dapat pahala. Apakah pahala itu gimana? Butuh nanti di akhirat. Tapi ilmu itu dia nggak dapat, rugi kali. Nanti bagaimana? Ya, makanya siapa yang niat berbuat kebaikan tak jadi dia kerjakan karena ada penghalang, dapat 1 kebaikan. Tapi siapa yang niat hadir di Ar-Razzaq, dia Ar-Razzaq, kemudian dia datang, berapa? Dapat 10 kebaikan. Jadi niat aja nggak hadir dapat, tapi cuma 1. Niat berhadir dapat juga 10. Jadi artinya ya tetap nggak sama lah. Artinya yang sekedar berniat dengan yang berhadir, kan begitu? Ya, ilmunya juga itu bagian pahala di akhiratnya 1/10. Di ilmu di dunia juga nggak dapat, kan begitu? Tapi sekali lagi lebih baik tetap ada niat daripada tak ada niat sama sekali, kan gitu. Perbandingannya pada siapa? Kalau dibandingkan dengan yang niat dan pergi, ya rugilah dia. Tapi dibandingkan dengan yang gak berniat dan gak pergi, dia untung dapat 1 kebaikan. Makanya ya tetap bagaimanapun kita ini kan kualitas seseorang tergantung dengan siapa dia membanding. Kalau dia membanding dengan yang berhadir, maka rugi yang gak berhadir di majelis ilmu. Ini taman-taman surga. Dari 8:30 sudah duduk di masjid ini sampai nanti 10:30, 2 jam. Ini dihitung pahala zikir. Karena ini bagian juga menghadiri majelis ilmu adalah zikir kepada Allah. Ya. Tapi kalau sekedar dibandingkan sama yang nggak berniat dan nggak pergi, tetap untung dia. Minimal dapat pahala niat. Tapi kita janganlah sekedar membanding sama yang rugi saja. Kita perlu juga membandingkan untung yang lebih banyak daripada untung yang sedikit. Iya. Oke lah. Iya. Iya. Ya. Betul. Ya. Betul. Apakah ilmu itu bisa sampai juga sama dia atau gimana? Ya. Tentunya sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dulu kalau kita lihat sahabat Nabi, mereka juga enggak tiap hari juga orang yang sama menghadiri tausiah Rasul. Karena ada juga kesibukannya jualan, musafir, dan itu. Tapi apa yang bisa kita temukan dari sirah para sahabat? Sahabat Nabi kalaupun enggak berhadir, ketika jumpa sama yang berhadir, dia nanya, tadi cerita apa Rasulullah di kajian? Oh, dapat ini. Minimal dapat intisarinya dia. Jadi kalau sekarang ini pertama nggak berhadir dia, mungkin ada yang membuat resensi.
Atau tak berhadir dia, mungkin ada yang bisa ceritakan. Tak berhadir dia, mungkin juga dengar. YouTube pun ada juga sekarang. Jadi ini bagian dari cara kita untuk menyebarluaskan ilmu. Tapi jangan gara-gara sudah ada YouTube, oh tak usah lagi lah hadir. Udah ada YouTube-nya pun ada. Nggak perlu. Beda dia dengar YouTube dengan di sini. Ketika berhadir langsung, insya Allah dapat kita ketenangan yang dijanjikan Rasulullah. Ya, baik. Silakan Ibu. Tapi menurut kita ilmunya kurang mumpuni gitu, kurang membekas gitu. Sementara udahlah sedang di YouTube tuh ada ustaz yang bagus yang kalau kita dengar menambah ilmu, menambah iman, memperbaiki amal gitu Ustaz. Itu gimana ya? Mana lebih baik? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terlepas kadang mungkin kita punya kecenderungan pada satu dua pemateri dan kurang condong, ini tetap yang namanya menghadiri majelis ilmu suatu keutamaan besar. Keutamaan besar. Ya. Yang tak kita dapat sekedar kita buka YouTube tuh dengar di kamar. Ya. Maka seperti saya katakan tadi di awal, dulu di kalangan para tabi'in pun merasakan ini kok ketika dengar sama si fulan ini enak. Tapi ketika sama sini kok seperti tidak masuk. Ya, kemungkinan dua tadi. Ya pematerinya kurang ikhlas, ya yang dengarnya terlalu banyak dosa ini juga. Jadi sama-sama kita mengevaluasi diri kita. Ya, sama-sama kita evaluasi diri kita. Apa motivasi berhadir? Nah, jadi tapi yang jelas kita tak pengen, ini kan bagian dari memakmurkan rumah Allah, mensyiarkan agama Allah. Rame orang pagi sini, itu apa? Oh, ada pengajian situ. Kalau sekedar dapat ilmu, ini juga nggak sama. Makanya dulu Imam Malik setiap kali mengisi kajian di Masjid Nabawi itu setidaknya yang berhadir 5.000 orang. 5.000 orang mendengar kajian Imam Malik. Tapi yang menarik, dari 5.000 orang yang mencatat apa yang disampaikan Imam Malik itu hanya 500 orang. 4.500 lagi nggak mencatat. Tapi ngapain? Melihat bagaimana adabnya Imam Malik. Kita kadang-kadang tengok YouTube nggak bisa dapat belajar adab di situ. Gimana duduk, gimana cara jawab, gimana ya. Nah, ini sesuatu yang dalam bahasa agamanya kita ambil secara talaqi. Dari satu generasi turun ke generasi yang lain. Nah, kalau ya itu secara digital ya, ini nggak nampak di situ. Haibah ilmu itu mulai kita kehilangan di sana. Ya. Jadi dari sisi kita berhadir ini bukan hanya sekedar materi. Materi bisa baca buku, tapi ada hal-hal. Makanya termasuk yang paling dinanti di setiap kajian itu kan bagian tanya jawabnya. Mungkin ada yang mengganjal di kita, itu yang perlu saya tanyakan kepada orang yang bisa menjawab. Ya. Tapi yang jelas, seperti Ibu katakan, saya merasa si fulan ini ilmu lebih tinggi, ini lebih tinggi. Ya, pertama memang Allah katakan, ya wa nufaddilu ba'dahum ala ba'din fir rizq. Kami lebihkan sebagian rezeki atas yang lain. Rezeki ini bukan di duit aja. Ada yang lebihkan di ilmunya, ada yang lebihkan di ininya. Masing-masing ada. Cuma supaya ilmu berkah. Jangan dari awal nengok ustaz ini. Ustaz ini enggak ada ini. Ini kalau udah begitu dari awal kita sudah seperti mau menutup pintu hati kita untuk menerima. Jadi tetap kita berprasangka. Kadang-kadang Allah bisa gulirkan hikmah dari lisan orang yang bahkan
kita nilai underestimate, di bawah prasangka kita. Tapi selama niat ikhlas, niat kita pun baik, insyaallah. Khuzil hikmah ainama wajadtum. Ambillah hikmah itu dari siapapun kau dapatkan. Ya, demikian Ibu. Terima kasih. Doa. Ya. Doa populer kali, viral kali. Katanya di ujungnya digandengkan Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Macam mana mau mengharapkan surga sementara jika ngaku di dunia banyak tak benarnya? Kenapa sesuai dengan bulan Maulid ini akhlaknya Rasulullah? Kenapa nggak digandeng dari awal-awal sehingga sering banyak mungkin dijawab Allah dengan doa Allahumma hasan khulqi. Kama hasan khalqi fahassin khuluqi. Kenapa nggak itu digandeng dalam, jadi dijawab Allah berubah akhlak, berubah akhlak, baru nanti disambung Robbana, cocok sejalan. Ini Robbana aja di belakangnya, sementara kita nggak mencerminkan surga, neraka. Minta surga Ya, esensinya tak ada manusia kecuali berharap ya kebaikan dunia akhirat. Walaupun kadang-kadang perilaku dan sikap belum cocok. Ya, bapak karena sering ikut ngaji makanya tahu gitu. Itu dia kan. Tapi yang enggak ngaji yang penting dia di dunia hasanah fil akhirati hasanah saja. Nah, tapi artinya begini. Pertama, doa itu bagian dari optimisme kita. Dan doa itu seperti dikatakan oleh Aisyah, itu adalah doa yang paling banyak dibacakan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tentunya kita juga perlu merenung, apa semurah itu surganya Allah? Nggak buat apa-apa kok udah mau berharap surga paling tinggi kan gitu. Tapi sebenarnya membaca doa itu adalah introspeksi secara tidak langsung pada diri kita. Kalau kau berharap kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, maka apa yang sudah kau persiapkan untuk mendapatkan itu semua? Allahu a'lam. Baik Bapak Ibu, kita padakan, kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahab ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.